teguran lembut tapi tajam. Bisa diulangi Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada. Apa tema kita hari ini? Teguran lembut tapi tajam. Artinya teguran ini lebih keras daripada teguran keras. Lembut tapi tajam. Analogi seperti apa? Kalau ada orang membunuh dengan kapak, dengan pisau, itu pembunuhan kasar. Tapi kalau ada pembunuhan, Anda ngajak saya minum kopi, Anda dengan senyuman, tanpa saya sadari Anda sudah siapkan sianida di kopi saya, dan saya mati tanpa saya sadari Anda sedang membunuh dengan senyuman, itu teguran lembut tapi tajam. Saya harap Anda nyambung. Maka kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat 19. Cukup panjang. Menunjukkan betapa tidak pernah Tuhan menyerah mengejar kita supaya kita mencapai tujuannya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 dibagi dua, ayat 1 sampai 14 dan ayat 15 sampai ayat 19. Dan saya justru mengajak kita mulai pada bagian kedua, ayat 15 sampai 19. Supaya kita ngerti lebih spesifik teguran lembut tapi tajam. Yohanes 21 ayat 15 19 sampai 19. Bagian kedua ini kita mulai di bawah judul perikop gembalakanlah domba-dombaku. Saya bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan di kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, saya sangat membutuhkan konsentrasi Anda sedikit ekstra memperhatikan kebenaran firman ini. Kita mulai pada konteks. Konteks kebenaran ini
di mana Yesus sudah berulang-ulang kali menampakkan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Ingat, puncak kekristenan ada di kebangkitan Kristus. Sehingga Paulus katakan kepada jemaat Korintus, jika Yesus mati tetapi tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita sekalian. Maka puncak daripada kekristenan ada terletak di kebangkitan Kristus. Yesus berulang-ulang menampakkan diri, berulang-ulang menampakkan diri. Dan konteks yang kita bacakan ini, bagian terakhir dia menampakkan diri, bagian hari-hari ke-40 sebelum dia naik ke surga. Pertanyaan, kenapa Tuhan Yesus berulang-ulang bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Saudara yang kekasih, alasan yang sangat mendasar Tuhan bertanya demikian ialah supaya Petrus memaknai karya Kristus yang mulia dengan kualitas rohani yang mulia, mengasihi Tuhan. Mujizat di atas segala mujizat adalah ketika kita sampai garis akhir, kita mengasihi Tuhan. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih berkualitas kerohanian orang Kristen selain mengasihi Tuhan. Ini penting. Mujizat di atas segala mujizat ialah mengasihi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mau meninggal sebelum kita didapatkan Tuhan. Oleh karena kasih anugerah pertolongan Roh Kudus, kita mengasihi Tuhan. Pertanyaan, apa sih itu mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 15. Kalau Anda baca ayat ini kelihatannya sederhana. Tapi saking sederhananya, banyak orang gak memaknainya. Banyak orang tidak menghayatinya. Apa Yohanes 14 ayat 15? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Khotbah yang bagus, banyak mujizat, menjadi worship leaders, singers, menjadi gembala. Itu tidak ukuran rohani. Menjadi pelaku firman Tuhan yang konsisten, itu ukuran rohani. Arti menuruti segala perintah Tuhan adalah melayani Tuhan. Khotbah yang bagus, mimpin pujian, singers, pemain musik, belum tentu melayani Tuhan. Jangan lupa, orang seringkali tidak bisa membedakan melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Kalau saya khotbah, perhatikan jemaat, kalau saya khotbah dengan bagus, sistematis, banyak orang diberkati, tetapi di rumah saya maki-maki istri saya. Anda kan nggak tahu. Saya pukul istri saya, kan Anda nggak tahu. Saya tidak melakukan perintah Tuhan, saya tidak melayani Tuhan. Makanya ubah paradigma kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan artinya melakukan perintahnya. Kalau saya khotbah, Anda worship leaders, singers, Anda pemain musik, Anda penanggung jawab sound system, multimedia, Anda pengurus dalam ibadah. Tapi kalau Anda malas baca Alkitab, perhatikan, Anda nggak pernah melayani Tuhan.
bersyukurlah kita sebelum meninggal diperingati Tuhan. Berarti Tuhan masih sayang kita. Kalau Anda melayani Tuhan dalam bentuk apa saja, tapi Anda lawan suami Anda bohongi istri Anda, mana pernah Anda melayani Tuhan? Walaupun Anda tidak pernah khotbah seumur hidup. Walaupun Anda tidak pernah menjadi pemain musik di gereja seumur hidup. Walaupun Anda tidak pernah jadi worship leader seumur hidup. Karena itu karunia. Tapi kalau Anda pelaku firman Tuhan, Anda melakukan perintah Tuhan. Baca firman, tunduk pada suami, mengasihi istri, hormati orang tua. Balaslah kejahatan dengan kebaikan, mengampuni kesalahan orang lain. Anda melayani Tuhan, walaupun Anda nggak pernah khotbah. Makanya puncak kekristenan itu taat. Mengasihi Tuhan itu taat. Jangan lupa jemaat. Alkitab kita dibagi banyak bagian. Tergantung dari aspek mana Anda lihat. Tapi secara etika praktis Alkitab kita terbagi dari 2 bagian. Berapa bagian? Ya, 2 bagian. Apa itu? Bukan perjanjian lama, perjanjian baru, bukan. Itu satu keutuhan. Apa itu? Catat baik-baik. Perintah dan janji. Ulangi. Apa? Perintah dan janji. Saudara yang kekasih, janji Tuhan itu bicara kesukaan manusia, bukan kesukaan Tuhan. Jangan lupa, janji Tuhan bukan kesukaan Tuhan, kesukaan manusia. Perintah Tuhan itu kesukaan Tuhan. Kalau kita punya pembantu, kita bilang, Mbak, masak sayur ini, masak lauk pauk ini, tidak boleh pakai micin. Garam sedikit. Itu perintah atau janji? Perintah bukan? Kalau saya perintahkan begitu sama Mbak, kalau Anda perintahkan itu sama pembantu rumah tangga Anda, berarti itu kesukaan pembantu atau kesukaan Anda? Kesukaan Anda bukan? Perintah itu representatif dengan kesukaan si pemberi perintah. Kalau saya lanjutkan, kalau kau masak sesuai dengan perintah saya, Mbak, kita ngomong sama pembantu kita. Kalau Anda masak sesuai dengan perintah saya, tahun depan gajimu naik 2 kali lipat. Itu perintah atau janji? Janji bukan? Itu kesukaan kita sebagai tuannya atau kesukaan pembantu? Kesukaan pembantu bukan? Kenapa mengasihi Tuhan itu identik dengan melakukan perintahnya? Karena fokus mengasihi Tuhan, melakukan kesukaan Tuhan. Makanya saya nggak bosan-bosan ingatkan, khotbah yang sehat adalah khotbah perintah Tuhan. Jangan janji Tuhan dikhotbahkan. Ngawur, jemaat itu akan sesat dalam gereja. Janji Tuhan hanya sisipan. Perintah Tuhan itu yang harus dikhotbahkan. Supaya jemaat itu fokusnya Tuhan, bukan fokusnya kesukaan jemaat. Janji Tuhan itu kesukaan jemaat. Makanya janji Tuhan gak usah kita khotbahkan. Sisipan boleh. Yang kita khotbahkan perintah Tuhan. Kan ibadah itu fokusnya menyenangkan Tuhan. Ini penting. Sayang, mayoritas banyak orang khotbah janji Tuhan. Kan jadi Tuhan yang beribadah kepada kita. Ngawur, terbalik itu. Makanya ini penting sekali. Tuhan tanya sebagai Petrus mulai masuk dari puncak iman percayanya. Awal apa? Kita percaya kepada Yesus. Naik kelas apa? Kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Percaya, mempercayai. Puncaknya di mana? Kita bukan sekedar percaya. Kita bukan sekedar mempercayai. Jadilah orang kepercayaan Yesus. Ulangi apa? Jadilah orang kepercayaan Yesus. Itu puncak. Anda dan saya tidak pernah menjadi orang kepercayaan Yesus kalau Anda tidak mengasihi Dia. Kalau Anda tidak taat perintahnya melalui proses ujian yang berulang-ulang. Mengapa
ini puncak kerohanian Kristen, perhatikan baik-baik. Dari sononya Tuhan menciptakan manusia, dimulai dengan Adam dan Hawa, diciptakan segambar dengan Allah. Apa artinya? Image of God, imago Dei. Artinya manusia itu gambar Allah, fungsinya semata-mata menyenangkan hati Allah. Gambar Allah, kita gambar Allah, menceritakan aslinya Allah, semata-mata menyenangkan hati Allah di mana saja dan kapan saja. Itulah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jangan lupa, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran bukan sekedar menyembah dalam bahasa roh, bukan. Tetapi tidak terbatas ruang dan waktu kita menyenangkan Tuhan. Anda kalau jadi singers, Anda kalau jadi jemaat menyembah Tuhan, gemetar-gemetar. Belum tentu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda menyembah gemetar-gemetar, tapi Anda di jalan raya, cara Anda bawa kendaraan membuat orang lain gemetar, Anda mana pernah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Kalau Anda naik motor lawan arah, orang lain gemetar lihat Anda, mana pernah Anda menyembah Allah dalam roh dan kebenaran? Kalau hidup saya benar di rumah, hidup saya benar di gereja, hidup saya benar di jalan raya, hidup saya benar dimanapun dan kapanpun, itu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas ruang dan waktu, maka Adam dan Hawa harus menyenangkan hati Tuhan. Di mana? Di ketaatan. Makanya Allah berkata apa? Adam dan Hawa, semua buah pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Berarti itu apa? Perintah. Yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan, kau akan mati. Fokusnya bukan buahnya. Jangan gagal fokus. Fokusnya perintahnya. Adam dan Hawa mau taat atau enggak? Taat artinya menyenangkan hati Allah. Saudara yang kekasih, tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Yesus Tuhan dan Raja selain ketaatan. Biarpun saya khotbah sampai berbusa-busa mulut saya. Biarpun saya menyembah sampai berbusa-busa mulut saya. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku. Tapi saya tidak pelaku firman, maka ucapan-ucapan seperti itu lama-lama menyedihkan hati Tuhan. Bahkan bisa kekejian di mata Tuhan. Karena khotbah mengatakan Yesus Tuhan. Penyembahan mengatakan Yesus Tuhan. Tapi enggak disertai dengan ketaatan. Itu mengejek Tuhan. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengaku Yesus Tuhan selain ketaatan. Kebayang enggak saudara? Kita punya pembantu, asal kita suruh selalu enggak taat. Asal kita suruh dia ngelawan, kita suruh selalu enggak taat. Tapi tetangga menyuruh, dia taat. Padahal pembantu manggil kita tuan. Pembantu yang tidak taat sama tuannya, lebih taat kepada tetangganya, itu kan mengejek. Itu kan kekejian. Pantas dipecat. Nah Bapak Ibu jemaat sekalian, ketaatan satu-satunya statement hidup yang berbobot mengakui Tuhan. Makanya apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa, begitu dia nggak taat, langsung diusir. Karena apa? Yang paling serius dalam hidup ini, ketidaktaatan. Makanya itulah yang disebut dosa. Jangan lupa, arti dosa tidak taat. Itu yang paling serius dalam hidup ini. Saking seriusnya, Tuhan gak mau berbasa-basi, langsung mengusir Adam dan Hawa keluar dari Firdaus.
dosa yang paling serius. Karena dosa bisa membuat putus hubungan kita dengan Allah. Karena dosa membuat Yesus turun ke dunia, mati menggantikan kita untuk supaya kita diselamatkan. Jangan lupa, upah dosa maut. Dosa yang serius. Makanya dalam kesempatan ini saya ingatkan jemaat, virus corona tidak serius. Saya sedih, banyak orang Kristen, bahkan tidak sedikit pendeta, menggunakan Mazmur 91 untuk tidak kena virus corona. Itu kan merendahkan firman. Bahkan ada yang berdoa, darah Kristus membungkus kita, kita nggak kena virus corona. Itu kan merendahkan darah Kristus. Karena kebanyakan orang Kristen nggak kenal Yesus. Tolong perhatikan jemaat, virus corona tidak serius. Tolong jawab dengan jujur. Ada nggak orang sampai detik ini, dia nggak percaya Yesus, dia penjahat, dia nyeleweng, dia homoseks, dia lesbian, dia komunis, dia ateis. Sampai detik ini tidak kena virus corona. Banyak bukan? Nggak percaya Yesus pun banyak orang nggak kena virus corona. Jadi jangan dangkal lah. Bukti kita dilindungi Tuhan Yesus, kita nggak kena virus corona. Itu kan rendah sekali derajatnya. Karena penjahat bisa nggak kena virus corona sampai detik ini? Sebaliknya. Jangan Anda bilang kalau orang kena virus corona itu nggak dilindungi Tuhan. Itu kan dangkal-dangkal. Banyak orang punya statement dangkal. Halo, hargailah. Ada beberapa orang saya kenal. Dokter, anak Tuhan. Perawat anak Tuhan. Mendedikasikan hidupnya melayani virus corona. Sampai beberapa lama nggak ketemu keluarganya. Bahkan pada akhirnya kena virus corona. Bahkan meninggal. Anda berani katakan itu tidak dilindungi Tuhan? Sesat Anda. Kena virus corona, nggak ukuran dilindungi Tuhan atau tidak dilindungi Tuhan. Karena virus corona bicara kematian fisik. Stefanus dilempari batu nggak dilindungi Tuhan sampai mati dia. Dilindungi Tuhan sampai mati dia tetap mukanya sukacita pelaku firman sampai mati. Jangan sesat. Orang kena virus corona nggak kena virus corona bukan ukuran dilindungi Tuhan atau tidak dilindungi Tuhan. Bukan ukuran. Anda berbuat dosa atau tidak berbuat dosa, itu ukuran Mazmur 91. Itu ukuran darah Kristus. Itu ukuran dilindungi Tuhan atau tidak dilindungi Tuhan. Jangan bicara virus corona. Virus corona ini nggak kekal. Kita tunggu aja beberapa bulan lagi berhenti. Bukan upah virus corona maut, upah dosa maut. Makanya supaya Anda ngerti, teguran yang lembut tapi tajam berkenan dengan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, kanker nggak serius, virus corona nggak serius, dosa serius. Kalau Anda sambil mendengarkan firman ini, Anda masih melawan orang tua, itu serius anak muda. Anda masih melawan suami, itu serius ibu-ibu. Anda masih kasar sama istri, itu serius. Kalau nggak percaya Anda matilah nanti malam. Tanya sama Tuhan. Pasti benar yang saya ucapkan. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi loh. Ini yang penting, kanker gak serius. Sampai mati pun Anda gak sembuh gak ada masalah. Yang penting Anda bertobat atau tidak. Bukan upah kanker maut, upah dosa maut. Ini supaya kita ngerti, kita alamatkan teguran lembut tapi tajam ini berkenan dengan taat atau tidak taat. Ini yang penting, jangan sesatlah. Makanya dalam kesempatan ini saya beritahu kepada Anda, kalau ada pendengar kena virus corona, kalau ada keluarga pendengar kena virus corona, nggak usah terlalu sedih. Ya, bisa sembuh, tapi bisa nggak sembuh. Tapi percayalah, sepanjang dia hidup dalam Tuhan, nggak hidup dalam dosa, dia sembuh tetap menyenangkan Tuhan, dia meninggal tetap ke surga. Jadi nggak usah terlalu malang kalau kena virus corona. Meninggal itu nggak malang. Tapi bagaimana situasi rohani kita saat kena virus corona? Bagaimana situasi rohani kita saat kena kanker? Bagaimana situasi rohani kita saat kita meninggal? Itu baru masalah. Bukan kena atau nggak kenanya. Kita sedang hidup dalam dosa atau tidak. Itu masalah. Makanya Bapak Ibu, kalau kita taat,
itu kita menyenangkan Tuhan. Kalau tidak taat, itu menyakiti hati Tuhan. Hanya dua hal itu saja. Kalau kita kena kanker, Tuhan gak sedih. Kalau kita dibunuh karena Injil, Tuhan gak sedih. Kalau kita mati kena virus corona, Tuhan gak sedih. Tapi kalau kita sedang hidup dalam dosa, Tuhan sedih. Ini perlu diluruskan. Makanya sekali lagi, apa itu dosa? Tidak taat. Apa itu menyenangkan Tuhan, mengasihi Tuhan? Taat. Mari kita buka bagian pertama Alkitab yang kita baca. Yohanes 21 ayat 1 sampai ayat 14 untuk mengerti pembacaan kita yang pertama tadi. Ayat 15 sampai ayat 19. Ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Menampakkan diri lagi berarti sudah keberapa kali? Berarti muridnya tahu Yesus bangkit? Tahu. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lain. Perhatikan ayat 3 jemaat. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ini masalahnya. Kenapa? Apakah menangkap ikan dosa? Tidak dalam konteks tertentu. Tapi konteks Petrus dosa. Apa itu dosa? Tidak taat. Kan kita tahu Petrus dan kawan-kawan Tuhan tetapkan sejak dipanggil pertama. Kau bukan lagi penjala ikan, tapi kau kutetapkan menjadi penjala manusia. Ditetapkan Petrus dan kawan-kawan penjala manusia. Ayat 3, aku pergi menangkap ikan. Teman-temannya bilang apa? Kami pergi juga dengan engkau. Ini kan mengingkari panggilan Tuhan. Tidak taat. Apakah Petrus nggak percaya Yesus bangkit? Percaya. Ayo perhatikan. Dia percaya Yesus bangkit dan naik ke surga. Yang nggak dia percayai makna kuasa di balik kebangkitan Yesus. Dia hanya percaya aspek sejarah. Jemaat, Anda pergilah ke tanah orang Batak, kantong Kristen. Anda pergilah ke kantong Kristen di NTT. Di Ambon, di Manado, di Papua. Pergi ke sana ke warung minuman keras. Banyak orang Kristen di situ. Mungkin namanya Alkitab. Yohanes Huta Barat mungkin. Atau Markus Patinama namanya mungkin. Petrus Manopo. Mereka minum mabuk tanya. Percaya nggak Yesus bangkit? Pasti bilang, oh percaya. Apa kau tanya? Saya percaya. Percaya model begini kan repot. Bukan percaya seperti ini yang Tuhan kehendaki. Percaya yang Tuhan kehendaki adalah makna kuasa kebangkitan Kristus Anda hidupi enggak? Petrus percaya Yesus bangkit naik ke surga. Apa yang dipikirkan mereka? Karena Yesus naik ke surga, makan apa kita? Kan ini konsepnya, makanya kembali kepada profesi yang lama. Kalau ada Yesus, bisa 5 roti 2 ikan dipecah-pecahkan makan 5.000 orang. Kita ikut makan, sisa 12 bakul kita bawa satu-satu. Ketika Yesus naik ke surga, makan apa kita? Aku pergi menjala ikan. Ini kan statement ketidaktaatan. Kalau dia ngerti makna kuasa kebangkitan Kristus, bukan sekedar dia percaya Yesus bangkit dari aspek sejarah, kan dia nggak kembali kepada manusia lamanya. Ayo jemaat, lagu yang umum dinyanyikan apa? Kalau kita mengerti makna kuasa kebangkitan Kristus, sebab dia hidup. Lanjut. Ada hari, ya ada hari esok. Orang Kristen yang percaya dalam situasi virus corona, jangan berbuat dosa. Jangan menghalalkan segala cara. Taati Kristus. Soal makan dan minummu, gampang sekali Tuhan sediakan.
pada hari esok, Bapak Ibu, apapun konflik rumah tanggamu, separah apapun konflik rumah tanggamu, jangan cerai. Ada hari esok. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang menjudi? Kenapa orang mengalahkan segala cara? Kenapa orang berzina? Kenapa orang cerai? Karena enggak memaknai kuasa kebangkitan Kristus. Kalau kau memaknai kuasa kebangkitan Kristus, artinya apa? Yang paling serius dalam hidup ini sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, sudah ditelan oleh kemenangan Kristus. Yang paling serius sudah dikalahkan, apalagi yang lain-lain. Makanya dalam makna kuasa kebangkitan Kristus, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak pernah melampaui kekuatan kita. Apapun pencobaanmu, jangan cerai. Siapapun pendengar, jangan cerai. Jangan stres, jangan depresi, apalagi bunuh diri. Jangan. Kalau kau tetap stres, kau sulit mengampuni, kau tetap menyimpan kesalahan pasanganmu, kesalahan iparmu, menunjukkan kau menghina kebangkitan Kristus. Makna kuasa kebangkitan Kristus membuat apa? Kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagi kita. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ayo jemaat, jangan sekedar percaya Yesus bangkit. Tapi hidupkanlah makna kuasa di balik kebangkitan Kristus. Orang Kristen tidak mungkin dipermalukan. Orang Kristen yang percaya sungguh-sungguh gak mungkin jadi peminta-minta. Catat baik. Tapi Petrus nggak mengerti makna kuasa kebangkitan Kristus. Di balik dia menjadi provokator. Mengajak murid-murid lain menuntun kepada manusia yang lama. Dan puji Tuhan dapat mujizat. Apa yang terjadi ayat 3b? Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ajarin Anda berdoa. Kalau kita kembali kepada manusia lama. Kalau kita masih malas baca Alkitab. Kita suka bertengkar. Dendam, sakit hati. Bilang kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku masih main-main dalam dosa, tolong aku jangan dapat apa-apa. Tolong aku menderita. Susah. Supaya jadi bahan evaluasi ulang. Hidup saya benar atau enggak. Yang ngeri Bapak Ibu, kalau Anda pengusaha, punya istri simpanan, Anda enggak sakit, Anda tetap kaya, Anda tetap sehat-sehat, anak Anda tetap berhasil kuliahnya, usaha Anda makin maju, itu Anda sedang di jalan tol menuju ke neraka. Catat baik-baik. Kalau Anda pengusaha, Anda punya istri simpanan, Anda suka berzina, Anda kena kanker prostat, berarti Tuhan baik sama Anda. Masih ditegur Anda. Jangan punya mental dukun kita. Masih main-main dalam dosa, minta Tuhan memberkati kita. Itu kan Tuhan jadi objek, bukan subjek. Saudara bersyukur, mereka enggak dapat apa-apa. Ingat, nelayan itu menjala di tengah danau dan malam-malam. Bukan pagi, siang, malam. Menjala itu malam dan di tengah laut. Kemudian mereka enggak dapat apa-apa. Lanjut ayat 4. Ketika hari mulai siang, sekitar jam 8, jam 9. Mereka pulang dengan keadaan capek, suntuk karena kurang tidur. Mendekati pantai, mereka nggak tahu ada Yesus di situ. Karena Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Mulai Tuhan tegur dengan lembut tapi tajam. Apa kata Tuhan Yesus? Ayat 4. Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada Petrus
dan kawan-kawan. Apa kata Yesus? Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Ini kan teguran lembut tapi tajam. Kenapa lembut tapi tajam? Jemaat, ayo kita sama-sama. Petrus dan kawan-kawan, anak-anak atau orang tua? Orang tua. Bahkan secara lahiriah, Petrus duluan lahir dari kandungan ibunya daripada Yesus. Petrus lebih tua daripada Yesus secara lahiriah. Makanya Yesus ketika menjangkau Petrus, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus. Kalau Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus sebagai jembatan menjangkau Petrus, berarti Petrus sudah menikah atau belum? Sudah bukan? Punya mertua ya sudah menikah dong. Gak mungkin ada anak muda belum menikah. Dia bilang sama saya, Pak Ridwan kenalin ini siapa? Mertua angkat. Mana ada mertua angkat? Kalau punya mertua sudah orang tua. Petrus ini udah orang tua. Jenggotnya, kumisnya lebih lebat dari Yesus. Saya dramatisir sedikit. Boleh ya? Kan saya yang khotbah bukan lo. Nah ini perlu Anda perhatikan. Dia lebih tua dari Yesus. Termasuk Yohanes dan sebagainya. Dan lain-lainnya. Semuanya. Tapi Yesus bilang apa? Hai anak-anak. Kenapa anak-anak? Memang kanak-kanak rohani lo. Kenapa kanak-kanak? Kau melayani masih malas baca Alkitab. Kau melayani, tahu memberikan perpuluhan. Kau sulit sekali memberikan perpuluhan. Kau melayani, tapi dimaki orang kau balas maki. Masih kanak-kanak loh. Ini lembut tapi tajam. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Apa jawab mereka? Singkat, nggak ada. Kesel. Petrus dan kawan-kawan kesel. Kalau saya dramatisir sedikit, boleh saya dramatisir ya, kan saya khotbah. Petrus mungkin ngomong sama Yakobus dengan lain-lain. Siapa sih itu orang? Jagoan cilincing ya? Sok banget manggil kita anak-anak. Dia nggak tahu kita jenggotan. Dia nggak tahu itu Yesus. Padahal Yesus sedang menegur. Saking lembutnya, mereka nggak menyadari itu teguran. Maka berikutnya, teguran lembut tapi tajam. Ayat 6. Kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Halo? Itu kalimat perintah yang mengerikan. Kenapa mengerikan? Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kalau Yesus yang ngomong, karena dengan wibawa, mereka nggak bisa lagi menghindar, langsung mereka tebarkan. Kalau saya yang ngomong, pasti saya dikejar-kejar dengan dayung, digebukin saya. Kenapa digebukin? Mereka kan nelayan dari nenek moyang mereka. Petrus dan kawan-kawan itu dari nenek moyang nelayan. Pakar nangkap ikan. Disuruh tebarkan jala dari aspek keterangan waktu. Kan gak cocok. Itu jam 9 siang. Malam menjala ikan itu siang. Mereka makanya pulang gak mungkin lagi menjala. Jam 9 itu gak cocok menebarkan jala. Kedua. Itu kan di pinggir pantai. Kalau ada orang Anda lihat di pinggir pantai menjala, itu kemungkinan pendeta belajar menjala. Menjala itu di tengah, jangan di pantai. Oh, nangkap kecebong. Saudara, waktu dan tempatnya tidak cocok. Yang berikutnya, teknik. Lebih nggak cocok lagi. Kan nih Petrus dan kawan-kawan lihat Yesus. Perahu mereka menuju pantai, lebih kurang 100 meter jaraknya. Lagi lihat gitu, Yesus bilang, tebarkan ke kanan. Tebarkan ke kanan perahu sama dengan kanan mereka. Anda kan tahu budaya timur, tangan kanan yang aktif. Makanya orang timur, termasuk orang Israel, kalau anaknya dari kecil makan pakai tangan kiri, dipindahkan tuh sendok ke tangan kanan. Budaya timur, kanan kiri ini masih dibedakan. Coba anak kita menyalam omnya dengan tangan kiri. Bukankah kita tegur? Gak sopan, tangan kanan. Kan begitu. Kalau di barat lain, Anda nyalam pakai tangan kiri gak ada masalah. Tapi di dunia timur gak bisa. Karena tangan kanan aktif, nebar jala itu ke kiri. Supaya jalannya terbuka. Ke kiri. Kalau ke kanan, itu menebarkan, itu nari. Kusut itu jalannya, kusut. Tapi 3 hal ini, tempat gak cocok, waktu gak cocok, teknik gak cocok.
Karena Yesus yang ngomong, mereka nggak lagi mikir karena wibawa mereka tebarkan. Apa yang terjadi? Teguran lembut yang tajam. Apa itu? Mereka tidak bisa menarik jalannya. Seolah-olah Tuhan berkata, kok kau ragu dengan saya? Kau nelayan. Kau jago nangkap. Aku pencipta ikan. Kau tebarkan jalamu kusut di danau, kusuruh ikan masuk. Aku bukan Tuhan manusia saja, aku Tuhan semesta alam. Kan sedang itu yang Tuhan nyatakan. Makanya ketika dapat ikan yang begitu banyak, sulit mereka menariknya. Bagi kalangan orang Kristen yang gak benar, itu yang dikhotbahin. Luar biasa, Tuhan memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Itu kan ngawur khotbah begitu. Itu teguran lembut tapi tajam. Begitu dapat banyak, malu Petrus, Yohanes dan kawan-kawan. Mereka ketangkap basah sedang menampar muka mereka lebih keras dari secara lahiriah, fisik. Makanya ketika ditangkap banyak ikan, Yohanes langsung kaget. Itu Tuhan. Kaget dia. Petrus langsung terjun ke danau. Malu kemana mukaku ini. Jangan fokus berkatnya. Apa makna di balik itu? Tuhan sedang menyatakan hadirnya. Tuhan sedang menyatakan ngawur kalian menjala ikan. Maka apa yang terjadi? Ketika Petrus terjun ke air, malu sekali. Ayat 6, 7 dan seterusnya. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu. Karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. 200 hasta lebih kurang 100 meter. Mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Itu teguran lembut tapi tajam lagi jemaat. Apa artinya? Petrus dan kawan-kawan semalam-malaman menjala ikan tidak dapat ikan. Saya ulangi, tidak dapat. Mereka dapat hari itu karena Tuhan yang tolong. Begitu mereka lihat di pinggir pantai apa? Yesus sudah memanggang roti dan sudah memanggang ikan. Yesus bukan saja dapat ikan, sudah siapkan makan untuk mereka. Seolah-olah apa? Gua pembantu lulu Tuhan gua. Itu teguran yang lembut tapi tajam sekali. Sikap tidak taat sama dengan Tuhan babu kita, kita tuannya. Tuhan harus taat sama kita. Itu kan sesat. Makanya ibadah yang benar bukan bicara menerima. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Mempersembahkan, memberi, berkorban. Makanya bahaya sekali gereja-gereja menekankan. Datanglah ke gereja. Yang sakit sembuh. Yang gak punya anak dapat anak. Yang gak punya pasangan dapat pasangan. Halo, itu penekanan Gunung Kawi. Anda ke gereja sakitmu sembuh gak penting. Anda ke gereja gak punya anak dapat anak gak penting. Anda ke gereja taat kepada Kristus penting. Apakah Tuhan gak bisa menyembuhkan penyakit kita? Gampang sekali. Saking gampangnya kesembuhan gak menyelamatkan. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus penyembuhku, sembuh semuanya. 9 masuk neraka. Kalau nggak percaya Anda, matilah nanti malam, lihatlah 9 masuk neraka. Puji Tuhan kalau bisa bangkit lagi. Maksud saya ke gereja itu bukan soal sembuh atau nggak sembuh. Bukan soal keinginan kita dikabulkan. Ke gereja itu supaya makin tinggi tingkat pengenalan kita akan Tuhan. Kita mengasihi Dia dan kita taati Dia. Di tepi pantai itu, sudah mereka lihat api arang di atasnya ikan dan roti. Itu kan teguran yang lembut tapi tajam. Maka Yesus lanjutkan apa? Ayat 10. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Itu kan teguran lebih tajam lagi. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Tuhan kami gak ada tangkap. Ini kau yang suruh masuk. Udahlah Tuhan, kami jahat, kami salah. Jangan terus kau tegurkan menyindir begitu. Itu teguran lembut tapi tajam. Begitu Petrus ke sana ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar. Teguran lembut tapi tajam. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Apa artinya? Sewajarnya koyak. Apa artinya?
Tuhan bukan saja memberkati, tapi juga menyiapkan wadah jadi kuat. 153 Petrus hitung. Itu nangis Petrus ketika menghitungnya. Saya nelayan menjala semalam-malaman. Aku nggak dapat apa-apa. Sekarang Tuhan siapkan ikan 153 ekor besar-besar. Seharusnya jalannya koyak, nggak koyak. Betapa jahatnya aku Tuhan. Nangis Simon Petrus. Lanjut. Ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ayat 12b. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Artinya apa? Ketika mereka duduk setengah lingkaran membelakangi danau. Di depan mereka ada api arang, roti dan sebagian ikan dan roti sudah matang. Yesus di seberang mereka. Dan Yesus berkata, Petrus, Yohanes, Yakobus, yang lain, ayo sarapan, udah aku siapin. Itu kan teguran lembut tapi tajam. Tuh, mungkin mereka tunduk kepala dan berkata, Tuhan, gak usahlah kau suruh kami sarapan. Kami ketangkap basah, kami gak taat, kami kembali kepada manusia lama. Tamparlah kami Tuhan. Ini kau suruh makan. Gak ada mereka bergerak. Karena apa? Mereka urat malunya belum putus. Mereka nggak bergerak, mereka tunduk dan nangis semua. Lain kalau kita. Kalau kita mungkin gak usah disuruh langsung melangkah, kita ambil roti, kita ambil ikan, kita sarapan. Bila perlu nyolotin lagi, bilang sama Tuhan, Tuhan sambelnya kok kurang, kok nggak dibuat colo-colonya. Saudara, murid yang lain nggak bergerak mengambil. Karena tertegur tajam sekali ke ulu hati mereka. Bagian-bagian terakhir ayat 13 dan 14. Karena mereka enggak bergerak, apa yang terjadi? Ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan melayani mereka, memberikannya mereka satu persatu, seolah-olah kalau kau enggak taat, aku melayani engkau. Aku pembantumu, aku budakmu, kaulah Tuanku. Itu teguran yang lembut tapi tajam sekali. Saya yakin Petrus dan kawan rasanya malu, sesungguhkan, meledak tangis mereka. Dan mereka sempat beberapa saat gak berani makan yang diberikan Tuhan itu. Karena tajam sekali itu teguran. Tapi Yesus dengan sabar menunggu. Baru kemudian beberapa saat mereka pelan-pelan makan. Mungkin ada sekali-sekali sesungguhkan. Kemudian selesai sarapan. Yesus dengan lembut bertanya yang tadi. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Simon spontan jawab karena masih dikuasai emosi. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Sebenarnya Simon gak mengasihi Tuhan. Gembalakan domba-dombaku, kau bawa mereka menjala ikan lagi. Kau kan provokator. Tapi Tuhan dengan lembut bertanya kedua kali dan ketiga kali. Sampai puncaknya Simon bilang apa ayat 17? Bagian B. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata kasih memakai kata agape, agapo. Mengasihi seperti kasih Allah tanpa syarat. Maka Petrus mengakui dia gagal. Dia belum bisa mengasihi Allah dalam konteks agape atau agapo. Maka dia katakan ayat 17. Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Artinya kau tahu aku gagal mengasihi engkau dalam agape. Kasih tanpa syarat. Kau tahu bahwa aku enggak taat Tuhan. Tapi kau tahu aku mengasihi engkau. Katanya ayat 17 itu. Bahwa aku mengasihi engkau dalam konteks pilio. Bukan agapo. Bukan agape. Pilio. Aku mengasihi engkau seperti manusia.
yang ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tapi konteks pengakuan dia itu menunjukkan dia hancur hati. Dan Tuhan tetap konsisten, tetap. Kau pasti berubah, tetap kupercayakan kau, gembalakanlah domba-dombaku. Maka pada bagian-bagian penutup, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya ketika engkau masih muda, kanak-kanak rohanimu seperti ini, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kendaki. Tetapi nanti, jika engkau sudah menjadi tua, dewasa rohani, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Taat kepada perintah Tuhan tidak kita kendaki, tapi harus kita lakukan. Bapak-bapak lihat saya. Jemaat para pria lihat saya. Biarpun istrimu cerewet bagaimanapun kelakuannya, bagaimanapun menyakitkan, Allah berkata kepada engkau bapak-bapak, apa perintahnya? Hai suami, kasihlah istrimu. Loh Tuhan, istriku cerewet. Tidak, tetap kau kasih. Letakkan tanganmu biar kau dibawa ke tempat yang gak kau kendaki. Artinya taat kepada Tuhan itu bukan tergantung orang lain. Bukan tergantung situasi. Bagaimanapun kelakuan istri kita bapak-bapak, mengasihi dia itu kita mengatakan Yesus Tuhan. Kita mentaati. Gak enak, benar memang gak enak. Sangkal diri dipikul salib. Ibu-ibu, Tuhan katakan tunduklah pada suami. Pak pendeta, suamiku kasar. Gak ada kaitannya. Anda tunduk pada suami bagaimanapun kelakuan suamimu, lu mau taat atau enggak? Kebanyakan orang Kristen taat tergantung pasangannya. Kan ngawur. Makanya saya ngomong sama ada tokoh masyarakat. Jangan cerai. Pak pendeta istri saya berzina. Tetap jangan cerai. Loh gak ada lolo. Tetap jangan cerai. Kan Tuhan bilang kasihlah istrimu. Orang sekarang gak mau membangun taat sampai mati. Taat mengasihi Tuhan agape. Tanpa syarat. Makanya para pendengar. Jemaat sekalian. Mulai dari yang kecil. Apa itu? Capek nggak capek, ngantuk nggak ngantuk, sehat kurang sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga, tetap bangun pagi baca Alkitab. Kalau yang kecil itu Anda tetap setia, taat pada perintah Tuhan tanpa syarat, kan Anda belajar mengasihi Tuhan. Tapi kalau Anda melayani masih malas baca Alkitab, kan Anda penipu. Saya ulangi, Anda penipu. Tolong tersinggung. Berarti Anda belum mati rasa. Berarti apa? Tuhan masih mengasihi kita, masih mau dia tegur kita. Hai kanak-kanak yang malas baca Alkitab, ayo bertobat dong. Ini penting sekali. Maka akhirnya teguran yang lembut tapi tajam itu mencapai tujuan. Ayat penutup, ayat 19. Dan hal ini dikatakan Tuhan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Petrus mati tidak disalib biasa. Dia bilang, aku gak layak disalib seperti Yesus Tuhanku. Buatlah aku disalib dengan terbalik. Dia taat sampai mati. Maka penghormatan kita kematian dan kebangkitan Kristus. Respon kita terhadap Roh Kudus akan dicurahkan. Adalah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Taat sampai mati. Sakitmu sembuh gak sembuh gak penting. Kau punya anak, enggak punya anak, enggak penting. Keinginan kita dikabulkan, enggak dikabulkan, enggak penting. Kita jadi hamba Tuhan terkenal atau tidak terkenal, enggak penting. Kita jadi konglomerat atau tidak konglomerat, enggak penting. Kita taat sampai mati, itu penting. Karena Yesus akan datang kedua kali, dia cari bukan hamba Tuhan terkenal. Dia cari bukan hamba Tuhan yang banyak jadwal khotbahnya. Dia cari bukan hamba Tuhan yang banyak mujizatnya. Dia cari sederhana, sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Setiawan, orang-orang setia. Taat pelaku firman Tuhan. Maka renungkan kebenaran firman ini, jemaat dikasihi Tuhan. Anda di Singapura, Anda di Jakarta, Anda di Surabaya, atau dimanapun Anda berada, Tuhan sangat mengasihi Anda. Oleh karena itu, terimalah teguran yang lembut tapi tajam. Ujung-ujungnya apa? Supaya kita pelaku-pelaku firman Tuhan sampai mati. Dan Tuhan kasih puncak penilaian kerohanian di situ. Apa itu? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Apa itu memeliharanya? Merenungkannya siang dan malam
dan melakukannya. Taat sampai mati. Tuhan Yesus memberkati, kita tunduk kepala dan kita renungkan firman ini. Mari kita mau berdoa. Masing-masing jemaat, kita nyanyikan satu lagu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi Tuhan, taat melakukan perintahnya. Jika ada dosa dan kejahatan kita ditegur, mintalah ampun kepada Tuhan. Jika ada perintah Tuhan diperintahkan pada kita, kita belum taati, mintalah ampun pada Tuhan. Ambil keputusan. Selidiki aku, amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupmu, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan sedang melihat kita masing-masing. Jangan lupa, tidak ada yang tersembunyi di depan Dia. Kebenaran firman hari ini menunjukkan Tuhan sangat peduli dan sangat sayang kepada kita. Tuhan sedikit pun tidak menginginkan kematian menjemput kita sebelum kita taat yang tanpa uji. Tapi kalau kesempatan kairos seperti ini kita tidak gunakan, ada akhirnya kesempatan itu hilang. Oleh karena itu, mari ambil keputusan menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak tergantung kelakuan orang lain. Tidak tergantung kelakuan istri, kelakuan suami, kelakuan orang tua, kelakuan anak. Tidak tergantung orang lain. Kita mau mengasihi Tuhan dengan agape, mengasihi tanpa syarat. Jikalau kau mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Kualitas rohani orang yang terbaik mengasihi Tuhan. Maka kalau kita maknai kuasa kebangkitannya dengan taat, catat baik-baik. Orang mengasihi Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan tidak pernah mengejar berkat, melainkan dikejar berkat. Apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata,
Apa yang tidak pernah kau dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul hati manusia, Tuhan sediakan bagi mereka yang bagaimana jemaat? Yang mengasihi Dia. Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau. Kasih kesabaran-Mu menegur kami dengan lembut tapi tajam. Ampuni, ampuni, ampuni kami Tuhan. Apapun dosa kami yang ditegur hari ini secara langsung atau tidak langsung, ampuni, ampuni kami semua Tuhan. Tidak terkecuali siapapun kami Tuhan. Apa yang kami tahu tentang perintah-Mu? Istri tunduk pada suami, suami mengasihi istri, anak-anak menghormati orang tua, mengampuni kesalahan orang lain, membawa perpuluhan, mengampuni, membalas kejahatan dengan kebaikan. Apapun perintah-Mu, Roh Kudus, tolong kami taat sampai mati. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran ini dengan segala kekayaan maknanya, persis seperti yang Kau kehendaki. Materaikan dalam loh hati jemaat, dan percayakanlah kami karunia mujizat di atas segala mujizat, taat setia sampai garis akhir dalam Kristus Yesus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.